Hey sobat, bertemu kembali dengan channel Data Spektakuler. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kota mati yang di belahan dunia ini. Kota mati adalah suatu fenomena yang menggambarkan sebuah kota atau wilayah yang ditinggalkan dan ditinggal kosong oleh penduduknya secara permanen, sehingga menjadi seperti kota hantu yang tak berpenghuni dan penuh dengan bangunan dan infrastruktur yang terbengkalai. Fenomena ini bisa disebabkan oleh bencana alam, konflik politik, ekonomi yang buruk, atau faktor-faktor lain yang membuat penduduknya memilih untuk meninggalkan kota tersebut secara permanen. Hal ini seringkali meninggalkan kesan misterius dan menarik bagi para penjelajah yang tertarik dengan sejarah dan arsitektur kota mati tersebut. Berikut adalah kota-kota yang ada di dunia yang ditinggalkan oleh penduduknya, atau disebut juga dengan kota mati. Mari kita simak videonya. Kolmanskop. Kolmanskop adalah sebuah kota yang terletak di Namibia, Afrika Selatan. Kota ini merupakan sebuah kota tambang berlian yang makmur pada awal abad ke-20, dan dikenal sebagai kota hantu, karena sekarang telah ditinggalkan menjadi sebuah kota yang terabaikan dan ditelan pasir. Kolmanskop didirikan pada tahun 1908 setelah ditemukan deposit berlian di daerah tersebut. Karena keberadaan berlian, kota ini berkembang dengan pesat menjadi kota modern dan maju pada masanya, dengan bangunan-bangunan bergaya Eropa yang mewah seperti rumah-rumah besar, hotel, rumah sakit, toko, bioskop, dan bahkan rumah bordil. Namun, pasokan berlian mulai menipis dan pada tahun 1954, kota ini ditinggalkan oleh para penduduknya. Bangunan dan jalan-jalan di kota ini sekarang ditelan oleh pasir dan menjadi daya tarik wisata yang populer. Banyak orang datang ke sini untuk melihat bangunan-bangunan yang terabaikan dan berjalan di sekitar kota ini yang sekarang menjadi sebuah kota hantu yang misterius. Beberapa bangunan di Kolmanskop telah dipugar dan dibuka untuk wisatawan, seperti gedung sekolah dan gedung teater yang masih memiliki orkestra yang dimainkan secara berkala. Selain itu, ada juga museum yang menampilkan sejarah penambangan berlian di kota ini, dan toko souvenir yang menjual batu berlian yang ditemukan di sekitar kota. Kolmanskop juga menjadi tempat favorit bagi para fotografer karena pemandangan dan keindahan pasir yang melingkupi kota, membuatnya menjadi tempat yang sangat menarik untuk berfoto. Selain itu, Kolmanskop juga sering dijadikan sebagai lokasi syuting untuk film, video musik, dan iklan. Craco. Craco adalah sebuah kota tua yang terletak di wilayah Basilicata, Italia Selatan. Kota ini didirikan pada abad ke-8 dan terus berkembang hingga akhirnya ditinggalkan pada tahun 1963 setelah bencana alam dan masalah keuangan. Saat ini, Craco menjadi tujuan wisata yang populer karena keunikan dan keindahan arsitektur serta sejarahnya. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan dan lembah-lembah yang menakjubkan, dan memiliki pemandangan spektakuler yang membuat pengunjung terpesona. Salah satu tempat paling menarik di Craco adalah kastilnya, Castello di Craco, yang dibangun pada abad ke-11 dan pernah menjadi benteng pertahanan yang kuat. Kastil ini menawarkan pemandangan yang indah dari kota dan sekitarnya. Kota tua Craco memiliki arsitektur yang unik dan menarik, dengan banyak bangunan yang terbuat dari batu yang diukir dengan indah, dan jalan-jalan sempit yang dipenuhi dengan toko-toko dan rumah-rumah tua. Di antara bangunan-bangunan ini terdapat gereja Santa Maria della Stella yang didirikan pada abad ke-16 dan masih tetap tegak hingga saat ini. Namun, pada tahun 1963, gempa bumi dan longsor menghancurkan sebagian besar kota Craco dan mengakibatkan penduduknya harus meninggalkan rumah mereka dan pindah ke kota baru yang lebih aman. Sejak saat itu, kota ini ditinggalkan dan menjadi sebuah kota hantu yang terabaikan. Pripyat. Pripyat adalah kota yang terletak di Ukraina, sekitar 2 km dari pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Kota ini didirikan pada tahun 1970 sebagai kota satelit bagi para pekerja PLTN dan keluarga mereka. Namun, pada tahun 1986, terjadi ledakan reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan kerusakan parah dan merusak seluruh kota Pripyat. Setelah kecelakaan nuklir, seluruh penduduk Pripyat dipindahkan dan kota itu ditinggalkan, menjadi kota hantu yang terabaikan dan terlantar selama bertahun-tahun. Saat ini, Pripyat menjadi salah satu tempat wisata paling kontroversial di dunia karena menjadi sebuah kota hantu yang unik dengan pemandangan dan sejarah yang menakutkan.
Ketika mengunjungi Pripyat, pengunjung akan melihat pemandangan bangunan yang ditinggalkan, termasuk apartemen, gedung sekolah, rumah sakit, dan supermarket yang masih diisi dengan barang-barang yang ditinggalkan seperti buku-buku, mainan anak-anak, dan peralatan rumah tangga. Ada juga stadion, taman bermain, dan kebun binatang yang kini menjadi tempat yang sepi dan dipenuhi oleh rambutan. Penting untuk diingat bahwa Pripyat masih berbahaya dan tidak aman untuk dihuni karena masih terkontaminasi radiasi. Sebagai wisatawan, Anda harus mengikuti aturan dan prosedur keselamatan ketika mengunjungi Pripyat, termasuk memakai pakaian pelindung dan hanya mengunjungi tempat-tempat yang aman untuk diakses. Oradour sur Glane. Oradour sur Glane adalah sebuah desa kecil yang terletak di Prancis Barat Daya, dekat Limoges. Pada tanggal 10 Juni 1944, desa ini menjadi korban kekejaman perang ketika hampir seluruh penduduknya dibantai oleh pasukan Nazi. Saat itu, pasukan SS Jerman mengepung desa Oradour sur Glane dengan alasan mencari tentara perlawanan Prancis. Mereka memaksa seluruh penduduk untuk berkumpul di alun-alun desa, memisahkan wanita dan anak-anak dari laki-laki, dan membawa mereka ke tempat yang berbeda. Laki-laki ditempatkan di sebuah gudang dan ditembak mati, sedangkan wanita dan anak-anak dikumpulkan di gereja dan diledakkan. Hanya beberapa orang yang berhasil lolos dari pembantaian tersebut. Setelah perang berakhir, desa Oradour sur Glane ditinggalkan dan menjadi situs peringatan bagi kekejaman perang. Desa ini menjadi kota hantu yang masih mempertahankan pemandangan yang mengerikan dan menyayat hati. Seluruh bangunan di desa, seperti gereja, sekolah, toko, dan rumah-rumah, masih terlihat seperti waktu berhenti pada hari itu, dengan barang-barang dan perabotan rumah tangga yang ditinggalkan oleh penduduknya. Oradour sur Glane sekarang menjadi situs peringatan Holocaust yang terkenal di seluruh dunia. Setiap tahun, ribuan orang datang ke desa ini untuk menghormati korban dan mengenang tragedi yang terjadi di sana. Ada sebuah museum di desa yang memajang sejarah tragedi ini dan benda-benda yang ditinggalkan oleh korban, seperti sepeda, mobil, dan mainan anak-anak. Kota Mati adalah suatu kawasan yang dulunya pernah ramai dan hidup, namun kini ditinggalkan oleh penduduknya dan menjadi sunyi tanpa kehidupan. Meskipun terlihat mengerikan, Kota Mati dapat memberikan kita pelajaran berharga tentang keberadaan manusia dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam untuk mencegah terjadinya kemungkinan kehancuran yang serupa di masa depan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terus saksikan video-video menarik dan unik dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.